Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? Are you feeling good? I hope so. Jadi di pembahasan materi selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang reading. Dan di dalam soal TOEFL, reading itu ada 50 soal. Dan di situ kita wajib memahami beberapa pertanyaan yang disuguhkan. Untuk itu kita harus belajar tentang skill, tentang bagaimana cara menjawab pertanyaan, main idea atau ide pokok yang tepat. Berikut contoh-contoh pertanyaannya. Pertanyaan yang berkaitan dengan menanyakan tentang topik atau main idea itu ada kalanya ditulis what is the topic, what is the subject, what is the main idea, what is the author's main point, with what is the author primarily concerned, which of the following would be the best title. Nah, semua pertanyaan ini jawabannya, caranya adalah sama, yaitu determine at the first sentence of each paragraph. Dengan cara melihat paragraf pertama dengan cara membaca kalimat pertama dari setiap paragraf, ya. Oke, seperti contoh yang ada di sini. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, di paragraf pertama ini adalah ide pokok dari sebuah paragraf, ya. Jadi sebuah paragraf yang menggambarkan tentang intelligence and reasoning. Maka pertanyaan topik di sini jawabannya berhubungan dengan intelligence sama reasoning. Kalau kita memilih jawaban A, main topic di intelligence, maka dia kurang lengkap, ya, karena ada reasoning. Kalau kita memilih distinction made by John Dewey, distinction apa, ya, perbedaan apa, maka ini terlalu umum jadi kurang tepat. Dewey's ideas on ability to reason. Nah, ini juga tidak disebutkan hanya reason, ya, tapi juga disebutkan intelligence-nya. So that's why the best answer is delta. Kemudian untuk contoh soal seperti ini. Contoh soal di sini ada common types of calendars can be based on the sun or on the moon. Nah, ini ada kata can be based on the sun or on the moon. Alright. Pertanyaannya adalah menggunakan kata main idea of the passage. Apa sih main idea? Jadi seperti tadi ya acuannya, kita melihat kalimat pertama dari sebuah paragraf dan kalimatnya adalah ini. Ya, kalimat itu satu titik. Oke. Kalau kita menjawab all calendars are the same. Apakah di sini disebutkan semua kalender itu sama? Common types of calendars can be based on the sun, ya, the sun or on the moon. The sun or on the moon. Jadi tidak sama, ya, tidak sama. Maka salah. Kalau kita pilih Bravo, the solar calendar is based on the sun. Solar calendar, ya, memang dia berdasarkan dari sun, ya. Tapi di sini kurang umum. Ini terlalu spesifik, ya. Jadi salah karena main idea itu lebih umum. Different calendars have dissimilar basis. Untuk yang C, different calendars, jadi kalender yang berbeda have dissimilar basis, memiliki base yang berbeda, ya. Similar itu sama, kalau dissimilar itu berbeda. Jadi based on the sun or the moon itu enggak sama, otomatis jawabannya adalah Charlie. Kalau kita pilih delta, the lunar month is 29.5 days long. Di paragraf pertama di sini tidak disebutkan. Kalau kita memilih ini, maka ini pemilihan yang sangat spesifik, ya, lebih spesifik, maka dari itu jawabannya tidak tepat. Oke, jawaban yang benar adalah Charlie. Kemudian contoh pertanyaan yang kedua. How is the information the passage organized? Nah, ini adalah skill yang kedua, ya. Ini adalah skill yang kedua. Kita lihat skill yang kedua. Nah, untuk skill ini kita harus memahami tentang penyusunan ide dalam bacaan. Bagaimana cara memahami pertanyaannya? Cara memahami pertanyaannya adalah ada kalanya menggunakan kata
How is the information in the passage organized? How is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Jadi bagaimana antar paragraf itu berhubungan, atau bagaimana sebuah paragraf itu disuguhkan antar paragraf dengan antar paragraf ya. Jadi guys, untuk pemahamannya seperti ini. Bagaimana ide-ide dalam satu paragraf berkaitan dengan ide-ide lainnya ya. Jadi bagaimana sih, apakah dengan kita memberi contoh ya, apakah dengan dikasih efek kesimpulan, atau bisa juga bertentangan ya, seperti itu. Kemudian kita lihat aja contoh berikut ini. Ada pertanyaan what is the, kita anggap aja ini questionnya tidak ditulis ya, kita anggap aja ini pertanyaannya adalah how is the information the passage organized. Alright, bagaimana antar kalimat, antar paragraf itu berkaitan. Nah, di sini if I asked who invented the game of baseball, most American would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Jadi Abner Doubleday itu adalah penemu game baseball. Akan tetapi di selanjutnya ya, di paragraf selanjutnya, Doubleday was given credit for this invention early in the 20th century. Jadi di abad 20 dia itu diberi penghargaan ya, diberi penghargaan. Jadi masih berhubungan dengan antar paragraf. Jadi masih dijelasin. Nah, kemudian today, sekarang ya, today most sports historians, jadi kebanyakan sejarawan olahraga are in agreement that, jadi setuju kalau Doubleday really did not. Jadi really did not itu benar-benar tidak have much to do with the development of baseball. Sama sekali tidak berhubungan dengan adanya pengembangan sepak bola baseball ya. Otomatis paragraf ini setelah dijabarkan kemudian deny ya, ditolak. Oke, jadi hubungannya adalah ditolak ya, hubungannya. Setelah dijabarkan ditolak. Otomatis kita pilih jawaban yang alfa. Kenapa? Presented itu dijabarkan, kemudian refuted itu ditolak. Seperti itu. Jadi dijabarin tapi ditolak. Atau istilahnya itu tidak diterima ya, tidak diterima akan kebenaran dari penjabaran tadi. Itu karena apa? Karena ada beberapa penyangkalan ya dengan historians yang zaman dulu sama sekarang itu berbeda. Oke. Kemudian kalau kita pilih Bravo, a concept is followed by examples, jadi diikuti sama contoh. Padahal di situ tidak ada contoh ya. Ya karena ini tentang biografi ya, biografi plus penjelasan tentang baseball aja. Kemudian cause is followed by an effect, sebuah penyebab diikuti oleh sebuah dampak ya. Nah, tidak disebutkan seperti itu karena tidak ada kejadian khusus. Kemudian untuk delta, a belief is supported with reasons. Sebuah kepercayaan didukung dengan beberapa alasan, dan di situ tidak ada alasan-alasan yang menyebutkan tentang adanya kenapa siapa tadi Abner Doubleday itu disebut penemu baseball, tidak ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah alpha. How is the information in the passage organized? Bagaimana cara menjawabnya? Kita harus melihat dari kalimat pertama. Di sini tadi ngomongin tentang tipe kalender ya, yaitu based on the sun and the moon. Kemudian kedua, kita melihat ada tulisan the lunar calendar is synchronized to the lunar month rather than the solar year. Bravo ya. Two types of calendar are described. Jadi jenis kalender dideskripsikan. Yang pertama yaitu solar calendar, lunar months ya. Lunar months itu apa rather than the solar year. Jadi yang pertama ngomongin tentang solar calendar, yang kedua tentang lunar months. Nah, selanjutnya kita akan
lanjut ke soal yang kedua ya. Ini membahas tentang vaccines. Vaccines are prevented from harmful viruses ya. Jadi langsung aja kita loncat ke pertanyaan. Which of the following expresses the main idea in the passage ya. Ini adalah pertanyaan yang sama seperti nomor 1 tadi, yaitu expresses the main idea. Jadi main idea-nya itu apa? Berada di mana? Di kalimat pertama pada paragraf awal ya. Vaksin provides immunity to specific diseases. Seperti yang dijelaskan di ini, to specific diseases provide immunity patients. Ini adalah pengulangan kalimat ya. Jadi ketika kita memilih jawaban dengan pengulangan kalimat, itu kemungkinan besar bukan jawabannya. Jadi jangan sampai memilih jawaban dengan cara pengulangan kalimat. Ya, tidak mungkin. So, kita cari yang lebih masuk lagi ya. Kalimat lanjutannya. The various types of vaccines are classified according to the method by which they are derived. Untuk pilihan Bravo, vaccines contain disease causing microorganism di sini tidak disebutkan sama sekali ya. Ini adalah vaksin contain, apa sih namanya, kayak bahannya ya. Ingredientnya si vaksin tidak disebutkan di situ. Dan terlalu khusus juga. Vaccines are derived in different ways. Ini baru jawabannya. Jawabannya adalah Charlie. Karena sudah disebutkan derived in different ways. Disebutkan dengan cara yang berbeda. Yang mana classified according to the method by which they are derived ya. Itu yang menyebabkan jawabannya sama dengan different ways. Jadi mencari sinonimnya ya. Jangan sampai mengulang kata. Itu kuncinya. How many types of vaccines are presented in the passage ya. Oh, ini pertanyaan lebih khusus ya guys. How many types? Jadi tipenya ada berapa? Di sini ada the most basic class ya. Kemudian second type-nya ini contain toxin. Yang final type-nya berarti ketiga ya. Contains living microorganism. Oke. Jadi jawabannya ada 3. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 itu pertanyaannya tentang click on the paragraph that discusses vaccine made from dead organism. Oke. Dead organism itu berarti organisme yang mati ya. Organisme yang mati. Yang mana? Ternyata jawabannya ada di paragraf kedua, yaitu microorganism that have been killed. Nah, that have been killed berarti microorganism yang udah mati ya. Itu. Jadi jawabannya adalah 2. Paragraf kedua. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Click on the paragraph that discusses vaccine that don't contain the disease causing microorganism. Oke, jadi tidak mengandung ya. That discusses vaccine that tidak mengandung the disease causing microorganism. Untuk jawabannya adalah di paragraf ketiga. Di paragraf ketiga di sini ya, contains toxin produced by microorganism rather than the microorganism in themselves. Kalau kita pilih paragraf keempat, di sini adalah contains living microorganism ya, that have been rendered harmless. Sedangkan di sini pertanyaannya adalah menyebabkan penyakit ya. Jadi jawabannya adalah paragraf ketiga. The microorganism rather than the microorganism themselves. Oke guys, sekiranya itu adalah pembahasan kita membahas tentang skill pertama dan kedua, yang mana kita wajib memahami tentang pertanyaan main idea sama how the paragraph berkaitan satu sama lain atau organized. Thank you. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.